Yo, what's up everybody? Balik lagi di channelnya Reza Kusuma Putra. So oke guys, di video kali ini gua pengen share sedikit nih pengalaman gua yang udah berapa bulan ya? 4 bulan ya? Apa jangan 5 bulan lah pakai Shock of Lens buat Aerox gua ini. Jadi buat kalian yang belum tahu, gua ini udah ganti Shock of Lens ya 767 VN di Aerox gua. Jadi ya 767 VN itu dia dapat dual spring, dan untuk setelan compressionnya itu dia sudah pakai aluminium warna gold gitu. Jadi perbedaannya itu aja sih. Kayaknya untuk seri ini hanya ada di Aerox aja kayaknya ya. Gue juga nggak tahu dah. Untuk di versi motor yang lain ada nggak yang versi VN ini? Karena yang gua tahu cuman punya Aerox ini doang yang ada 767 VN ini, yang ada spring hitam dan setelan kliknya itu warna gold gitu yang gua tahu. Cuman kalau memang ada untuk tipe lain mungkin kalian bisa tulisin aja di kolom komentar. Nah ya, jadi pakai Aerox ini ya. Pakai Aerox lagi. Nah, jadi pakai Ohlins ini ya. Aduh, sebenarnya ribet enak sebenarnya. Karena untuk Ohlins ini dia punya banyak setelan ya. Dia punya banyak setelan, dia ada setelan rebound, ada setelan compression, ada setelan preload ya. Jadi karena saking banyak setelannya itu, jadi kita justru kebingungan sendiri ya buat nemuin setelan yang terbaik gitu buat motor kita. Karena ya kalau memang di buku panduannya ada sih untuk setelan kliknya yang feel-nya itu sesuai dengan apa namanya shock standarnya gitu loh ya. Tapi ya buat apa kalau kita ngikutin itu kan. Tapi memang patokannya di situ sih. Terus kemudian nanti baru kita bisa adjust sesuai dengan feel kenyamanan kita. Nah, yang jadi masalah adalah kenyamanan ketika sendiri dan kenyamanan ketika berdua atau boncengan itu kan beda ya. Kalau sendiri kitanya maunya kan shock itu lembut gitu kan, ngayun gitu. Terus kemudian kalau misalnya lagi nikung itu dia bisa stiff gitu ya, dia bisa kalem gitu ya kan. Kita kan maunya kayak gitu ya kalau untuk sendiri. Cuma kalau boncengan kan beda lagi ceritanya. Jadi yang bikin ribet itu ketika udah nemuin setelan sendiri, ketika dibawa boncengan itu kacau banget sih ya. Jadi sepengalaman gua ketika gua udah dapet ini ya. Jadi kemarin itu gue lupa sih ya klik-kliknya berapa. Pokoknya gue setel itu dari yang paling keras. Ini untuk preloadnya belum gue setel lah. Preload itu masih bawaan pabrik waktu itu. Jadi preload masih bawaan pabrik. Untuk compressionnya itu gue setel paling keras. Terus gue puter ke kiri itu 12 kali. Terus kemudian untuk apa yang bawah itu apa? Compression sama satu lagi apa lagi namanya, lupa gua. Pokoknya yang klik yang bawah lah ya. Satu lagi compression sama compression preload. Compression anjir lupa cowok apa. Compression sama preload. Compression preload sama ya pokoknya itulah anjing cok apa cok. Sama rebound, Allahu Akbar, lupa. Pokoknya compression itu ke 10 ke kiri dari setelan paling 12 ke kiri Pak dari setelan paling keras. Sama yang rebound, yang klik yang bawah itu berapa ya? Kalau nggak salah 15 dari yang paling keras. Itu gue setelan udah ketemu, itu udah nyaman banget, udah sendirian. Dipakai sendirian maksudnya itu udah nyaman banget. Gak taunya pas dipakai buat boncengan ternyata kacau. Ketika dipakai boncengan ternyata itu dia mentok coy. Jadi kayak keempukan gitulah setelannya. Padahal itu untuk jalanan bumpy enak, untuk nikung enak. Itu udah setelan paling enaknya lah waktu itu. Ternyata pas gua boncengan sama bini gua itu mentok gitu. Gua nggak expect sih bakal mentok ya. Jadi kata gua, wah ini apa nih yang salah kan. Nah, akhirnya setelah itu gue coba untuk di setelan yang paling keras semua dari rebound sama compressionnya. Itu gue setelan paling keras semua dan itu nggak enak kalau dipakai sendirian. Tapi ketika dipakai boncengan sama bini gue tetap sama aja nggak enak karena tetap mentok gitu loh.
ketika compression sama reboundnya udah yang paling keras, ternyata tetap mentok. Jadi ya mau nggak mau harus nyetel di bagian preloadnya. Preload itu setelan pairnya ya. Jadi setelan pairnya harus kita kerasin. Sebenarnya gue sempet nanya sih ya, sempet nanya sedikit ke customer service di Ohlins Indonesia yang resmi, yang ada di Jakarta, dealer resmi Ohlins. Ternyata memang si pair Aerox yang 767 VN ini itu memang nggak bisa nampung bobot gua sama bini gua berdua kalau boncengan. Karena mungkin ya kalau dibilang berat banget juga enggak ya. Karena kan memang motor ini harusnya sok ini juga harusnya sudah siap gitu untuk bobot penumpang dan ridernya. Karena bobot gue nggak terlalu berat juga, gue 85 kilo, bini gue 65 kilo. Nah itu totalin aja dah, itu kayaknya nggak terlalu berat sih menurut gue ya. Ya standar aja, tapi ternyata memang mentok gitu. Pairnya itu harus diganti. Dan untuk pair yang warna hitam, FYI ya, ini menarik nih, fun fact lah. Ternyata memang shock yang dapat 2 ulir untuk yang warna hitam itu ternyata ininya sama, speknya sama dia. Jadi tetap aja kalau misalnya gue ganti shock dengan ulir yang warna hitam, itu tetap bakal mentok karena speknya sama. Itu gue udah konsul langsung ke customer service. Nanti gue sertakan lah screenshotnya ya. Dan itu ya kaget juga sih, gue kira itu beda spek, ternyata cuma beda warna doang cu. Terus ngapain ya kan? Ya jadi ternyata emang disuruh beli pair lagi yang harganya satu piece-nya itu harganya 900 ribuan. Kalau nggak salah ya, kalian bisa lihat aja di SS waktu gua chat sama customer service-nya, itu ternyata lumayan ya harganya. Di 2 biji hampir 2 juta dong. Gak lucu ya kalau beli pair doang seharga segitu. Ya kan? Itu dapat shock lagi satu ya SS tuh. Untuk beli pair doang. Nah, kemarin gue coba untuk gue style preloadnya atau style kekerasan pairnya, ternyata bisa. Itu style preloadnya gue turunin. Itu sekitar 3 ulir derat itu. Jadi dari standar itu gue turunin 3 ulir derat gitu ya. Itu kalau misalnya kalian hitung deratnya itu kan ada banyak tuh yang derat gerigi-geriginya itu. Nah itu gue hitung turun 3. Nah itu pas gue pakai sendiri, gila cowok, kayak naik gerobak, gila. Memang bener-bener keras banget jadinya. Tapi gak nyaman banget justru. Cuman pas waktu dipakai boncengan jadi gak mentok. Nah itu dia. Ketemu nih masalahnya, gak mentok boncengan berdua, cuman pas sendiri jadi masalah. Karena emang jadi kayak bawa gerobak, bener parah, itu kayak sok bocor anjir. Walaupun ya setelan compression sama setelan reboundnya itu udah di paling soft loh. Itu udah paling soft loh. Gila, itu tetap kayak naik gerobak. Aduh. Akhirnya gue setel lagi, gue coba lagi, ulirnya gue naikin 1 lagi. Ya sekarang udah lumayan lah ya, nggak terlalu untuk setelan ini ya, preload ya. Pokoknya setelan preload itu gue naikin lagi. Jadi ya udah agak lumayan, nggak terlalu mentul banget kayak naik gerobak. Tadinya parah sih coy, itu udah kayak naik gerobak banget. Gila itu kacau itu. Jadi ya itulah keluh kesah ya. Cuman memang kalau dari segi kualitas feeling itu enak. Cuman yang bikin ribet ya itu, kita terlalu banyak setelan sendiri, setelannya beda, boncengan setelannya beda. Ini gue mau ngambil duit dulu ya. Gue buka ATM dulu ya sekalian ya. Ini vlog sekalian sih sebenarnya. Oke. Bentar ya. Oke guys, jadi ya itu dia lah ya keluh kesah gua pakai shock Ohlins. Jadi misalnya kalian punya rencana nih pakai shock Ohlins, ya lebih baik coba dipikir-pikir dulu. Sekiranya lu pengen atau lu bisa gitu ya nge-adjust tiap kali lo boncengan atau sendiri. Dan itu repot sih, kalau menurut gua agak sedikit repot ya. Cuman ya bukan berarti shock ini jelek. Untuk feel ya dari semua shock yang pernah gua pakai, ya selama ini cuma pakai SS doang sih.
Ya untuk feel memang kalau misalnya kita dapat feel yang sendiri yang waktu pertama kali yang gue ceritain tadi, yang feel yang sendiri, yang boncengan mentok itu feelnya enak banget, parah itu enak banget. Jalanan bumpy dapet enaknya, jalanan lurus enak, lagi nikung enak. Wah itu pas pertama kali dapet itu, bangga bener kayaknya, enak aja pokoknya. Cuman giliran pas gue kan jarang ya sih ya sebenarnya emang boncengan pakai motor ini sama bini gue memang jarang. Cuman biasanya dalam situasi urgent itu gue butuh boncengan sama dia. Cuman kan ya kalau mesti nyetel dulu kan repot ya. Bener repot itu. Parah sih, kacau sih. Jadi buat kalian yang mau beli shock Ohlin silahkan dipertimbangkan lagi. Selain harganya yang mahal, ribetnya juga itu harus dipertimbangkan ya. Jadi ya, oke guys, jadi gitu aja untuk video gua kali ini. Buat kalian yang mau nanya-nanya, silahkan tulisin aja di kolom komentar. Nanti gua akan coba bantu jawab tentang si Roxy ya. Di reviewnya juga kemarin kalian boleh lihat reviewnya tentang si Roxy. Kayaknya sedikit nih yang nonton, nggak tahu dah. Ini YouTube lagi tidak berpihak kayaknya sebelah ini. So guys, jadi gitu aja untuk video gua kali ini. Oke, ntar dulu. Ya, seperti biasa jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di channel gua untuk melihat video terbaru dari gua selanjutnya. Thanks for watching, sampai jumpa di video selanjutnya. Peace, bye bye.